Yang mana di sini rumahnya tuh full kayu, teman-teman, full kayu seperti ini. Dan agak horor, teman-teman, tahu gak? Aku ceritain sepil-sepil ceritanya dulu ya. Jadi tadi sempat itu berteduh dan si bapak menceritakan, kita ngobrol-ngobrol tentang kayu-kayu ini. Jadi kayu-kayu ini tuh adalah kayu-kayu yang berasal dari tanah kuburan atau pohon keramat. Selama bapak kan bikin rumah dari kayu kuburan, ada gak pak ketika mungkin ada orang atau sosok makhluk yang pernah datangi bapak gitu? Ya goib gitu. Goib, lebih Ya, tepatnya goib. Ya goib itu kan ada, di Al-Quran pun ada. Betul. Goib. Nah, apakah bapak pernah lihat sesuatu atau pernah dengar? Oh, lihat goib gitu. Ya sering ah. Sosoknya itu seperti apa pak? Ya Sosoknya macam-macam, ada wanita, ada laki-laki, ada orang hitam, ya macam-macam lah. tapi gak ganggu hidup bapak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kok berteman kita masing-masing. Berteman. Kita niatnya ibadah sama-sama. Iya, dan teman-teman, pada kesempatan kali ini aku berada di sekitar Jalan Baru atau berada di Kabupaten Sumedang. Lebih tepatnya aku berada di salah satu rumah terpencil di area hutan ya. Jadi di sini ceritanya aku berteduh nih teman-teman, aku berteduh di sini dan ternyata rumah yang aku singgahi adalah rumah terpencil yang berada di area seperti ini. Teman-teman lihat ya. Area yang mana ini hutan dan jalanan pun di sini sepi banget ya teman-teman. Emang ada beberapa mobil, cuman emang ini adalah kawasan yang bisa dibilang kawasan hutan ya. Nanti seperti apa lokasinya nanti aku liatin, dan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan pulang hujan segera berakhir gitu ya. Oke, tetap stay, dan teman-teman yang belum subscribe dulu, yang belum like video nih like dulu. Oke, seperti ini lokasinya teman-teman. Aku berada di Jalan Baru ya. Jalan Baru, dan seperti ini lokasi rumahnya. Jadi ceritanya aku itu kayak kehujanan di sebuah jalan seperti ini teman-teman, Jalan Baru ya, yang mana ini jalan baru beberapa tahun gitu ya. Dan ini seperti teman-teman area hutan. Namun di sini aku berteduh di rumah, salah satu rumah yang bisa bilang mencil. Dan aku di sini nggak sendiri, bareng teman aku Regi ya. Jadi aku akan mau mereview atau mau ngobrol sama si bapak pemilik rumah ini, pemilik rumah mewah. Ada beberapa cerita unik, cerita yang nanti diceritakan si bapak tentang tanah ini, tentang bangunan ini ya. Yang mana di sini rumahnya tuh full kayu teman-teman, full kayu seperti ini. Dan agak horor teman-teman, tahu gak? Aku ceritain sepil-sepil ceritanya dulu ya. Jadi tadi sempat itu berteduh dan si bapak menceritakan, kita ngobrol-ngobrol tentang kayu-kayu ini. Jadi kayu-kayu ini tuh adalah kayu-kayu yang berasal dari tanah kuburan atau pohon keramat gitu ya. Nah, jadi seperti apa ceritanya, mungkin kita langsung aja ngobrol sama si bapak atau si Apih namanya ya. Apih apa gitu, lupa lagi ya. Jadi rumahnya unik banget tuh teman-teman, dari kayu, dan jarang sekali aku menemukan sebuah rumah yang full kayu seperti ini. Oke, bareng Regi juga di sini nih. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Kehujanan ya Kang ya? Oh, dingin kabutnya. Bapak punten ya. Tapi sebelumnya tadi udah ngobrol sama bapak siapa? Punten. Api Sinso. Api apa? Api Sinso. Ya, Api Sinso. Oh. Namanya Sinso. Sinso tuh apa pak? Iya, mesin tebang. Apa mesin tebang? Apa jadi disebut si api pada tukang nebang udah. Jadi Api Sinso disebut. Api Sinso. Oh, aku baru tahu nama ini, ternyata Sinso. Dikira ragaji mesin pak. Iya, ragaji mesin, Sinso namanya. Api Sinso berarti otomatis aktivitas bapak nebang kayu dong. Nebang ya? kayu. Nebang gitu. Oke. Nebang kayu. Oke bapak, sebelumnya saya mau makasih banget buat bapak. Saya udah dikasih kopi tadi, dikasih teh, luar biasa baik banget Api Sinso ini. Dan tadi sempat beberapa cerita pak ya tentang ini, tentang rumah ini yang baru berapa lama pak dibangun? Ya dia kan sebarang 17 bulan lah. 1,5 tahun ya? Iya, 17. Mau jalan 2 tahun. Berarti bapak tinggal sama istri. Cuman kebetulan istrinya lagi istirahat. Tapi bapak sebelumnya saya gak ganggu pak? Ganggu gak nih? Enggak ya? Lagi santai. Santai. Oke, Api Sinso ya. Jadi
Saya kebetulan tadi jalan mau pulang ke arah Majalengka Bapak, dan ketemu satu rumah dan kelihatannya dikira tuh kosong, ternyata ada yang tinggal. Berarti Bapak dulunya nih, ini kan jalan baru ya? Ya. Jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Majalengka bisa dibilang dan Sumedang ya? Ya. Jalan alternatif. Dulunya itu di sini tuh seperti apa Pak? Ada gambaran nggak? Ya dulu kan Pangangonan, Pangangonan tuh apa Pak? Ya tanah pemerintah, tanah Pangangonan. Berarti bukan jalan? Ya bukan kampung kurma, iya mah. Orang abdi kan alit di dia kampung. Bisa dibilang hutan atau kebun gitu ya? Kebun. Oh kebun, lebih tepatnya kebun. Oke. Nah berarti bapak tinggal di sini 1,5 bulan. Berarti bapak tadi cerita ada rumah juga ya. Cuman bapak di sini kan pengen menenangkan diri gitu ya? Ya biar tenang wae. Kan kita main sensor aja, jadi harus jauh dari betul. orang. Kan berising, cuma berisik. Oh gitu, berisik. Berarti aktivitas bapak main senso itu tuh daerah sini apa keluar kota juga Pak? Ya keluar kota, dari sini di Pulau Jawa, apa di luar Jawa gitu. Pulau Jawa? Ya Pulau Jawa, apa di luar Jawa gitu. Keliling Indonesia gitu Pak? Enggak, sampai paling Sumatera. Berarti bapak merantau tuh dari usia berapa tahun dulu ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera tuh? Sumateraan mahnya sekitar 7 tahun dari sekarang lah, Sumateraan. Berarti Pulau Sumatera. Berarti waktu bapak menghabiskan waktu tuh bisa dibilang banyak di pulau-pulau di luar Sumedang ini ya? Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Paling jauh kemana Pak? Ya kan Sumatera. Oh Sumatera, paling jauh. Oh gitu. Paling jauh Sumatera ke Papua pernah Pak? Pulau Sumatera kan, Papua masih masuk Pulau Sumatera. Oh gitu. Ya Papua, ke Kalimantan, Medan gitu kan itu Pulau Sumatera. Oh iya. Oke, jadi mas seringnya di Jambi ya. Oh Jambi. Ini daerah Bungo. Daerah Bungo. Ya. Muara Ya, Bungo. Muara Bungo. Ah ya, Muara Bungo ya. Kalau nggak salah pernah denger. Walaupun belum pernah ke sana. Ya. Aldi mah ya kan gaduh bapak angkat di dusun tua. Di mana, di Jambi? Di Jambi. Oh, luar biasa. Kabupaten Narimbo Bujang dulu. Oh iya. Udah dari logatnya juga kelihatan. Ada logat Sumatera, tapi Bapak asli dari Sumedang ya Pak ya? Sumedang asli Sumedang, dan bikinlah rumah ini, rumah unik terbuat dari kayu. Bapak, aku pengen lihat ini Pak. Di sini kan unik banget nih terus teman-teman. Kayunya dari ukiran kayu ya. Dan ini ada cempor. Kalau cempor itu minyak apa ini kalau boleh tahu? Minyak. Iya, minyak goreng Pak. Minyak goreng? Iya, minyak Emang goreng. bisa nyala Pak? Baru bisa. Pengen lihat ya teman-teman, cempor ya. Unik banget, terbuat dari ini keler, isinya minyak goreng. Dan aku baru tahu ternyata isi goreng itu bisa menyalakan sebuah lilin ya. Emang gaplek banget ya aku nih. Nah oke Bapak nih, aku mau tanya lagi. Tadi kan di luar kamera Bapak cerita ya Pak ya tentang seputar kayu ini. Apa ini? Kayu yang mana? Bener gak Pak yang tadi Bapak ceritakan kayu kuburan itu ceritanya gimana Pak? Enggak apa ada ceritanya, biasa-biasa baik. Enggak, maksudnya tuh ini tuh kayu ini tuh dari kuburan apa gimana Pak? Ya kalau kayu yang udah tumbang kayu beli sama kita gitu. Oh. Coba nanti itu dahan-dahannya dibikin kayu bakar, terus ya kayunya dibikin meja-meja gitu. Oh, berarti ini tuh yang kayu kuburan tuh yang mana aja Pak? Yang Bapak ambil dari kuburan? Ambil semua kok. Oh semuanya? Waduh. Dari berapa kuburan keramat ini Pak? Ini baru 4. Oh, ini dari keramat mana Pak? Dari kemarin dari Mak Jaya Kulamaya sini nih, makom sini. Oke, dari makom. Mak Jago Dari sana. Dari sana. Jadi Terus full. Kemarin dari Ibu Raden Ayu Kusuma. Oke. Ini nih kayuna. Oh. Itu tuh yang berdiri itu, pada berdiri itu masih banyak di dalam. Itu. Oh yang ini. Ya, ini berapa tahun Pak umur kayunya usianya? Kalau yang ini ya ini. Kayu ini kan ini yang kecil nak. Jadi pecah dua. Ini 150 tahunan. 150 tahun. Ya. Oh. Taman dia ya 200 ya. Ya mah kayu ketos di sebatang. Kayu ketos. Ini berapa? Oh, ini lebih tua ya kayunya Pak. Kelihatan banget nih. Ya. Berapa tahun ini kayu ini? Ya, sekitar 200-an. 200 tahun. 200 langsung bisa. Kayu jarak 200 tahun. Oke. Kayu ya. Oke, jadi kayu jati.
Berarti ini tuh sisaan dari sekitar 250 tahunan. Cabang-cabangnya bekas sisa. Oke, berarti Bapak tuh hampir semua kayu di rumah Bapak itu dari kuburan gitu, hampir ya? Iya, karena punyanya itu. Tapi Bapak nih, aku mau boleh di sini ngobrol ya? Selama Bapak kan bikin rumah dari kayu kuburan, ada gak Pak ketika mungkin ada orang atau sosok makhluk yang pernah datangi Bapak gitu? Ya goib gitu. Goib, lebih Ya, tepatnya goib. Ya goib itu kan ada. Di Al-Quran pun ada. Betul. Goib. Nah, apakah Bapak pernah lihat sesuatu atau pernah dengar? Oh, lihat goib gitu. Heeh. Ya sering, Kak. Ya, Gimana kenapa? Pak? Pengen cerita Bapak, pengen dapat cerita nih dari Bapak nih. Enggak apa-apa, cuma biasa aja kalau ngobrol paling. Sosoknya tuh seperti apa Pak? Ya Sosoknya? macam-macam, ada wanita, ada laki-laki, ada orang hitam, ya macam-macam lah. Tapi gak ganggu hidup Bapak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kok berteman kita masing-masing. Berteman. Kita niatnya ibadah sama-sama Allah gitu. Betul. Jadi ya ini dibuktikan teman-teman. Tidak untuk mengganggu, Pak. Betul, dibuktikan walaupun rumah Bapak terbuat dari kayu kuburan seperti ini ya. Tapi balik lagi ke kepercayaan ya Pak ya. Ya iya. Kepercayaan Bapak positif, mikirnya yang nggak aneh-aneh ya. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Ya alhamdulillah, takut apa sih Pak? Betul. Oke, dari Bapak berarti kan tinggal 1 tahun 7 bulan di sini ya? Iya. Ada rencana untuk panjang ke depannya atau hanya sementara tinggal di sini? Ya sementara mungkin. Ya kita udah punya lain mah ya beli lagi apa gimana gitu. Gitu. Bapak punten nih, ada buat rokok ya? Gak apa-apa Pak. Oke. Gak apa-apa. Ya, saya makasih banget buat Bapak udah diajakin ngobrol, dan makasih banget udah dikasih kopi, dan welcome banget Api Shinso ya. Api Shinso. Dan aku juga pertamanya kesini gak tahu nih, dikira Bapak galak, ternyata luar biasa nih. Ya udah biasa orang pertama mani nggak nengok mah galak. Iya. Tapi setelah diajak ngobrol-ngobrol ternyata orangnya welcome, orangnya baik banget, dan mudah-mudahan Pak kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang sama gitu ya Pak ya. Amin. Aku pengen lihatin rumah Bapak, boleh? Keliling? Ya silakan. Tapi aku penasaran rumah ini Pak, yang di depan ini bangunan apa Bapak? Ya, yang ini? silakan. Sama Bapak dia diantar. Nah, ini ada 2 bangunan soal teman-teman. Ini rumah juga Pak di sini. Ke dalam silakan. Ke depan. Assalamualaikum. Oh, ini bangunan. Ini juga kayu dari kuburan juga sama Pak. Ini kemarin dari makam Ibu Raden Ayu Kusuma. Oh, yang ini? Iya. Tangkal Dangder. Tangkal Dangder. Oh, berarti ini tuh rumah Bapak atau warung atau apa ini Pak rencananya? Mau bikin warung, tapi tahu kapan bikin warung. Yang penting mah udah disiapin ya Pak ya. Rencana udah ada, tinggal nunggu mungkin modal gitu ya Pak ya. Modal. Modalnya nggak belum. Karena ya emang kalau ke warung di sini jauh Pak. Jauh tadi itu. Jauh banget. Jadi kalau ada warung enak nih berteduh. Tapi ini luar biasa sih, aku kira ini Pak kayunya tuh hanya kayu-kayu biasa di sini tuh. Gak tahu kalau ini tuh benar-benar kayu kuburan yang apa Bapak cerita. Mungkin. Biar auranya bagus mungkin. Iya. Apa gimana gitu. Tapi kan seneng lah ya. Iya. Karena seneng gitu. Seniman gitu ya Pak ya. Bisa dibilang seniman. Karena kan di sini juga teman-teman ada yang diukir tuh, ada yang diukir, dan itu Bapak sendiri yang ukir kayunya. Kalau ini mah kayu renghas gitu ya. Apa tuh ini? Ini kayu renghas. Renghas. Kompositnya beda. Berarti beda-beda kayu di sini Pak. Ini kayu renghas namanya. Berarti kayu yang bisa dibilang puluhan tahun atau ratusan tahun ya? Iya. Nah kan Pak, punten nih saya nanya lagi terakhir mungkin ya. Kebanyakan orang itu kan kalau misalkan lihat kayu dari kuburan kayak gitu ya, itu kan takut Pak. Cara menyikapi Bapak rasa ketakutan ketika Bapak bikin sebuah rumah dari kayu itu kayak gimana sih Pak? Ada tipsnya nggak biar supaya teman-teman nggak ada yang takut? Yakin gitu. Wah, sama-sama pencipta kok hidup mah. Ya. Kenapa? Kenapa harus takut Pak ya? Ya nggak usah takut kok. Semua aja dibikin sama Allah itu untuk dimanfaatkan supaya tidak mubazir. Nah keren nih. Jadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatin kita manfaatin, ya Pak ya? Allah menciptakan semua itu ada manfaatnya kok. Betul, setuju nih saya Bapak nih. Jadi ya tidak ada yang perlu ditakutin, hanya sugesti kita sebenarnya Pak ya. Ya. Luar biasa nih Api Shinso nih. Api Shinso luar biasa, dan makasih banget Bapak ya. Iya. Aku pengen lihat lagi ke sini nih karena lumayan cukup luas. Nah ini juga ke belakangnya, itu ke belakangnya apa Pak?
Kebun singkong. Kebun Bapak bukan? Bukan, ada orang nanam-nanam. Ini tuh bukan sampai sana jauh. ini tuh tanah Bapak tuh gimana Pak? Kalau boleh tahu. Tanah desa ini. Oh, tanah kita desa. nyewa di sini, Pak. Nyewa itu berapa? Nyewa sama desa. Per tahun berarti Pak? Per tahun. Oh gitu ya. Ngikut bikin bangunan. Berarti di sini tuh dulunya Pak, rumah Bapak tuh sebelum dijadiin rumah itu apa kalau boleh tahu di sini Pak? Ya hutan aja kayak gitu tuh. Oh kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Kayak gitu, kayak di depan tuh. Jadi kayak kebun-kebun yang rimbun-rimbun gitu ya. Nah ini yang uniknya ini nih. Jadi ini tuh kayu teman-teman, tapi sama si Bapak diukir. Tuh kayak gini ya. Oke, dan ini terakhir nih, mungkin aku pengen ke belakang ya, karena penasaran tadi belum lihat ke belakang. Bapak boleh lihat ke belakang? Oke, nah ini semuanya terbuat dari kayu teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya semen ya Pak ya? Nggak ada. Nah ini tungku dan Untuk ini ya, masak. ini juga kayu sama. Jadi di sini tidak ada yang istilahnya kayak gas kayu, nggak ada ya? Karena di sini nggak ada listrik Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada listriknya. Gelap. Oke, nah ini Bapak punten ya. Sok ada. Nah ini kamar mandinya juga kayu teman-teman. Jadi emang full kayu ya. Tapi kalau untuk di sini Pak, untuk air nggak sulit Pak? Ada sumur di situ. Cuma Di mana? Masih jauh di sana. Oh di sana. Tapi berarti mata air dong di sini ya? Mata air. Oh gitu. Oke siap. Oke, dan ini apa namanya itu, hujan mulai reda teman-teman, dan kayaknya pulang karena perjalanan ke Majalengka 1 jam dari sini. Tapi Bapak sebelumnya pernah ke Majalengka? Kemarin teh numbang di makam Ibu Dewi apa namanya? Di Majalengka. Di Majalengka. Mohon. Nah, aku penasaran satu lagi nih Pak. Nah, ada penasaran nih. Aku mau orangnya penasaran ya Pak ya. Ada gak Pak pohon yang kata orang gak bisa ditebang terus Bapak tebang? Pernah gak ngalamin Pernah sampai saat ini udah ribuan tangkal, oke? Oh. Ada jutaan mungkin, bukan ribu. Jadi kan ada banyak sekali sekarang ada istilahnya, banyak cerita ini pohon ini nggak bisa ditebang. Tapi Nggak tahu sama ya, kita mah belum pernah, alhamdulillah gitu ya. Jadi Bapak spesialis ya Pak ya, spesialis nebang pohon-pohon yang kata orang nggak bisa ditebang tapi sama Bapak sendiri bisa ditebang. Alhamdulillah. Belum ada itu secara ayat gitu. Kendala gitu. Karena kita punya keyakinan sebelum nebang itu kan bilang sama yang pencipta gitu. Gitu aja. Izin dulu kita mau nebang gitu ya Pak ya. Ya minimal basmalah lah. Gitu. Minimal bismillah gitu ya. Oke, jadi di sini tuh sesuatu hal yang kata orang nggak bisa kayak contohnya kan ada yang batu yang nggak bisa dipindahin, terus kayak di dosar itu mati dosarnya kan, kan kebanyakan ada pohon yang nggak bisa ditebang, tiba-tiba ada katanya orangnya pas nebang meninggal gitu ya, puntennya Pak ya. Ya tapi di sini itu mah udah takdir aja. Udah takdir ya kan, udah suratan, udah jalannya. Gitu. Tapi di sini Bapak puluhan pohon, ratusan pohon, alhamdulillah, dan semua pohon-pohon yang bisa dibilang ratusan tahun, puluhan tahun bisa ditebang, dan sekarang dalam kondisi Bapak dalam keadaan sehat seperti ini. Bapak nuhun ya. Kayak amang liwis kayak dia. Mangga. Nanti salam sama si ibu ya, ibunya lagi istirahat, dan mohon maaf diganggu waktunya Bapak. Saya pamit dah. Nanti kalau jalur sini lagi saya mampir. Bapak kalau di sini adanya siang hari atau malam hari Pak? Ya sore lah. Sore. Ya ngambil kayu bakar. Oh gitu. Potong-potongan kayu bakar gitu. Jadi kalau malam mah ada di sini ya? Oh jual kayu bakar juga? Jual kayu bakar. Itu jualnya kemana Pak? Ke truk-truk Oh truk. Mobil truk di ke Majalengka gak? Ngejual ke pabrik genteng itu? Wangi, saya orang ngicau nama pabrik genteng. Di kayu berarti jual kayu bakar gitu ya. Siap deh Bapak, nuhun pisan ya. Abdi permios hartu nuhun Bapak. Tos ngara repot. Oke, Kang Regi kita pulang ya. Oke. Ya kita pulang ya. Tuh. Tos. Dingin. Oke teman-teman, itu dia ya video kali ini. Makasih banget buat semuanya, dan alhamdulillah ketemu lagi orang baik ya. Yang mana ini baru ketemu, asli baru ketemu, diajakin ngobrol, dan aku izin mau bikin video, dan alhamdulillah diizinkan. Jadi video ini ada beberapa pelajaran yang diambil ya, mungkin teman-teman salah satunya ya tadi ya tentang sugesti kita ketika kita menemukan sebuah pohon ya, kata orang-orang kan banyak sekali kan yang beredar katanya pohon angker kayak gitu, tapi di sini
Bapak Apih ya membuktikannya. Ya, yang paling penting adalah kita izin, karena semua apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang diciptakan Allah itu ya kita harus bisa manfaatkan, katanya San, seperti itu ya. Ya contohnya seperti ini, banyak sekali pohon-pohon keramat yang dimanfaatin sama Bapak Apih dan dijadikan sebuah rumah istana kecil buat beliau gitu ya. Makasih banget buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan makasih yang udah subscribe, makasih yang udah like, dan aku izin pamit sampai jumpa di video berikutnya. Nama Quran di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.